Saya sangat ingin poligami. Semua kertas-kertas pertanyaan ini nanti saya bawa pulang. Karena saya takut ditinggalkan di sini, datang ibu-ibu ini cari. Tulisan lakiku nih. Insya Allah, maksud saya bapak jangan cemas. Setiap masjid gitu saya buat, tak pernah saya tinggalkan. Saya bawa pulang ke rumah, sampai ke rumah saya bakar. Takut saya dibaca bini saya. Tapi selalu dihantui oleh kata adil. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, konsep adil dalam poligami ini seperti apa Pak Ustadz? Sepanjang pengetahuan saya, jamaah ini hanya berani watas betanya aja nih itu. Kalau udah sampai ke eksekusi, jadi ibu tahu saya cemas sekali, sampai hilang saja. Apalagi di Indonesia, laki-laki di Indonesia ini memang sudah diikat oleh negara ini. Sejak zaman Pak Harto diikat dengan PP 10. Gara-gara Bu Tin khawatir Pak Harto nikah, maka PNS saja. Dan setelah itu sekarang diikat dengan aturan yang berat. Maka seorang laki-laki tidak akan bisa menikah sebelum ada surat izin dari istri pertama yang ditandatangani di atas materai dan disahkan oleh hakim di pengadilan. Jadi berat ini Pak. Nah, ini sebelum ini saya ceritakan untuk meyakinkan kedua belah pihak bahwa ini tidak akan terjadi. Tenang aja lah kalian. Mana mungkin terwujud? Itu kan berat itu. Ditandatangani istri, habis itu disahkan ke pengadilan, disidang oleh pengadilan. Hakim itu bertanya, apakah benar ini tanda tangan saudari? Benar Pak Hakim. Sadar, cepatlah Pak Hakim, aku udah tak apa gitu. Nah, tentang masalah adil ini, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kamu tidak akan pernah sanggup bersikap adil walaupun kamu sangat ingin hadil. Maksudnya yang tak sanggup tuh hadil masalah hati. Karena hati tak bisa adil. Tapi masalah adil uang belanja bisa. Rumah. Saya tausiah ke Jakarta. Bapak ini bininya 4. Dibangunnya masjid. Di depan masjid tuh rumah. 1, 2, 3, 4. 4 tuh ada orangnya. Ditanyanya waktu acara peresmian masjid, wahai ibu-ibu 4 orang, sebagian harta kalian kubangunkan ke masjid ini, izin kalian? Menjawab 4 tuh izin katanya. Ada. Nah, jadi untuk masalah rumah bisa, masalah harta bisa, tapi masalah kasih sayang karena hati bukan punya kita. Jadi prinsipnya dalam Al-Quran, fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tak sanggup bersikap adil, fawahidatan, maka 1. Dalam Islam poligami itu adalah emergency door, pintu emergensi. Sama macam kita naik pesawat. Bapak Ibu, ladies and gentlemen, all of our passenger, semua penumpang, ini pesawat. Ini pintu naik, ini pintu turun. Tapi sebelah kiri ini ada pintu emergensi. Kalau terjadi sesuatu, maka keluar dari pintu emergensi. Itu solusi kalau ada satu masalah. Ada dosen di UIN yang dicari pula. Dia kalau pergi undangan, 01 ikut, 02 ikut. Orang banyak heran. Kenapa bisa begitu? Karena yang 02 itu dicarikan oleh 01. 01 itu yang mencarikan. Jadi waktu ditanya, kenapa lah ibu carikan? Daripada aku mati, kata dia. Daripada dia buat dosa. Rupanya bapak ini, dia punya kekuatan yang luar biasa. 300 tenaga kuda. Semua rukun syarat sudah terpenuhi. Kalau tidak, kata Allah, tak jadi. Jadi ibu jangan khawatir. Semua sudah terpenuhi, kalau tidak kata Allah tak jadi. Saya sudah menengok dengan mata kepala saya sendiri. Ada seorang ustadz, sahabat saya, kena penyakit buah pinggang, cuci darah. Biasanya orang cuci darah, maaf cakap yang tersinggung, cuci darah itu kan tak lama meninggal kan.
mau ganti buah pinggang, kalau yang dari Vietnam 2 miliar bersih, donatur apa namanya, dibayar 2 miliar buah pinggang. Allah kasihkan yang terbaik. Datang satu jamaah ibu-ibu, kata dia, ambillah sebelah, dipasangkanlah ke kawan saya ini, tapi yang lama tak dibuang. Jadi kalau di ronsen 3 buah pinggangnya. Jadi kata dokter, ini bapak nanti kami pasang 3, tapi maklum sendirilah, tahulah motor kalau pistonnya 3 kan, gimana kekencangannya kan. Jadi ditanyalah orang nih berdua, istri sama suami, Pak, nanti kalau kami pasang ini, ibu siap? Kata istrinya, saya memang sudah nazar, nanti kalau asalkan sehat suamiku ini hidup dia, aku ikhlas dia nikah lagi, biarlah pasang piston 3 kecepatan 120. Akhirnya apa yang terjadi? Terakhir saya jumpa, saya tanya, cemana udah jadi? Kata dia, ditanyanya istrinya, dulu kau kan bilang kalau aku hidup, aku sehat, boleh. Iya bang, tapi nazar tuh kurobah. Kau boleh nikah lagi, tapi umur perempuan tuh 50 ke atas. Sampai sekarang tetap 1. Di situ baru saya lama paham. Oh, rupanya cukup pun rukun syarat, kalau tidak tak juga jadi. Maksud saya, kalau udah ada bapak-bapak nih udah jadi, terima aja lah bu. Karena nasi udah jadi, makan aja lah bubur ayam tuh. Mau mengamuk macam mana lagi? Nah, ini. Tapi yang belum ini, semangat kali jamaah subuh nih. Mudah-mudahan semuanya sakinah mawaddah warahmah. Ringkas ceritanya Pak Ustadz, ringkasnya aja 1 halaman. Ringkas ceritanya Pak Ustadz, seorang ayah berpesan pada anaknya yang sulung, nanti kelak kau jadi orang sukses, gantikan kedudukan ayah jadi tulang punggung adik-adik, biar bisa sepertimu nak. Sukses anaknya yang sulung dan bantulah adik-adiknya setelah ayahnya meninggal. Sang kakak menuntut bayarkan uang yang dia berikan pada adik-adiknya yang sudah sukses. Bagaimana tentang amanah orang tua? Wasiat yang wajib ditunaikan itu namanya wasiat harta. Kalau aku mati, 1/3 hartaku untuk Masjid Al-Muhajirin, misal, maka itu wajib ditunaikan. Itu namanya wasiat harta. Wasiat harta tak boleh lebih 1/3. Kalau aku mati, kata jamaah Al-Muhajirin, itu ada ruko di jalan Garuda Sakti untuk jamaah Muhajirin. Setelah dihitung ternyata harga ruko 1 miliar. Harta warisan almarhum cuma 2 miliar. Berarti itu 50%. Tak bisa diambil Muhajirin. Yang bisa diambil Masjid Al-Muhajirin hanya 1/3, 666 juta. Sedangkan harga ruko 1 M. Berarti masjid mesti membayar 333. Karena wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Adapun pesan-pesan yang tidak terkait dengan harta, bisa jadi wajib, bisa jadi sunat, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Bisa jadi haram. Kalau aku mati, tolonglah tanamkan pokok ganja di atas kuburku. Haram. Jadi jangan anak ini menganggap, oh ini wasiat ini wajib. Kalau tidak kita buat nanti ayah kita gentayangan. Memang ayah kau jelangkung. Jadi itulah pentingnya anak ini belajar agama. Kalau aku mati, tolong bawa jenazahku ke kampung. Iya kalau meninggalnya Pekanbaru. Kalau di Papua, 8 jam naik pesawat, ongkos mayat lebih mahal dari orang hidup. Nah, maka tidak semua wasiat itu dilaksanakan. Kau kalau nanti sukses, tolong semua adik-adik kau sekolahkan. Siapa yang mampu menyekolahkan adik S1, S2, S3? Ini kalau tidak dilaksanakan nanti kita terkutuk jadi anak durhaka. Sesuai kemampuan kita. Anak ini kan juga punya anak istri.
Dia kan punya nafkah. Berapalah kemampuan dia? Apa kerja dia? Ya kalau kebunnya luas. Ya kalau dia kan musyawarah juga dengan istrinya. Nah ini. Bagaimana tentang amanah orang tua? Amanah orang tua yang wajib ditunaikan yang terkait wasiat harta. Adapun yang tidak terkait wasiat harta, ya sesuai kemampuan kita masing-masing. 2. Apakah wajib bagi adik-adiknya membayar bantuan dari kakaknya? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekahmu dengan manni wal adha. Manni mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap. Kau dulu ke sekolah kan? Kau dulu kalau aku nyekolah kan kau jadi hantu kan? Kau dulu kalau tak kuliah kan batal sedekah kita. Wal adha, jangan menyakiti hati orang. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin. Cakap yang baik, elok, tutur kata yang santun lebih baik daripada shadaqatin yatsba'uha adha. Sedekah tapi menyakiti hati orang. Al-aidu ila hibatihi kal kalbil ladzi ya'udu ila qai'ihi. Orang yang meminta balik hibah sedekahnya sama seperti anjing yang menjilat muntahnya. Jadi kalau mau buat baik, pikir baik-baik. Ini adik udah disekolahkan, udah selesai, sekarang diungkit, dituntut. Ya, minta balik pula. Nah ini menunjukkan dosa besar meminta balik sedekah. Kenapa? Karena di dalamnya ada ancaman. Seperti anjing yang menjilat muntahnya. Itu ancaman dan celaan yang menunjukkan dia adalah tarhib syadid, ancaman yang berat, menunjukkan dosa besar meminta balik sedekah, baik sedekah pada orang maupun pada masjid. Saya pernah ceramah di masjid di daerah Harapan Raya sana. Tolong Pak Ustadz sampaikan hadis tentang minta sedekah macam anjing menjilat muntah. Kenapa Pak Ketua Masjid? Karena ada jamaah kita ini udah nyumbang 300 juta dimintanya balik. Saya sampaikanlah, al-aidu ila ibati kal kalbil ladzi ya'udu ila qai'ihi. Orang yang meminta sedekahnya balik sama macam anjing menjilat ludahnya. Berapi-api. Selesai tausiah disampaikan ketua masjid. Mohon maaf Pak Ustaz, yang sedekah itu tak datang kata. Cuma saya tak mau sindir-menyindir tuh. Kalau mau to the point. Jadi kalau ada jamaah gitu panggil dia, sampaikan langsung. Jangan kita disuruh nyerang melalui ceramah. Kalau imam tak baca kunut, apakah boleh makmum tetap membaca kunut atau sujud sahwi atau tak perlu kunut? Imam membaca doa Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Imam. Makmumnya baca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Apakah batal makmum sama imam? Karena beda bacaan doa? Tidak. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang satu baca alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Karena lama imam itu tegak di Masjidil Haram, ditambahnya Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Tanpa meninggalkan rukun. Pas sujud ikut dia sujud. Apakah batal si makmum? Tidak. Tapi kaedahnya idza qanatal imamu faqanata wa illa fala. Kalau imam membaca kunut, maka ikutlah engkau baca kunut. Kalau tidak, maka tidak perlu baca kunut. Al-imamu junnatun. Ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Jadi kita ikut aja imam. Yang paling enak, jadi makmum itu yang paling enak. Ikut aja apa kata imam. Imam baca kunut, angkat tangan. Allahumma hadina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Jangan lawan imam. Ini banyak makmum ini tak sesuai sama imam, lawan imam. Allahumma hadina fi man hadait, enggak mau. Ikut imam. Imam baca kunut, ikut baca kunut. Di masjid ini saya diminta ustadz jadi imam. Saya bilang tidak, imam tetap aja. Kenapa? Karena saya tak tahu masjid ini tak berkunut, tak berkunut. Nah, maka yang paling enak jadi makmum, tinggal ikut imam. Imam baca kunut, saya ikut baca kunut. Sujud sahwi bagi orang yang bermazhab Syafi'i lupa baca kunut, baru dia sujud sahwi. Mazhab Hanafi tak kunut subuh. Mazhab Maliki berkunut subuh, tapi kunutnya sebelum ruku, habis ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad, baca kunut.
Kunutnya tak berbunyi. Habis baca kunut baru ruku. Mazhab Syafi'i kunutnya setelah ruku. Tidak. Mazhab Hambali tidak berkunut. Yang paling tua Hanafi, paling kecil Hambali tak berkunut. Yang berkunut Maliki, Syafi'i. Maliki, Syafi'i beda. Maliki kunutnya sebelum ruku, Syafi'i setelah ruku. Maliki tak berbunyi, Syafi'i berbunyi setengah lagi sir. Saya bermazhab Syafi'i. Tiba-tiba lupa saya baca kunut, maka saya sujud sahwi. Makmumnya ikut imam. Imam sujud sahwi, ikut sujud sahwi. Saya mau bertanya bagaimana hukumnya jika pengurus masjid bangga dengan uang kas masjid yang banyak. Sementara banyak masyarakat jamaah yang berada dalam kesulitan. Apakah boleh dipergunakan untuk masyarakat yang membutuhkan, kurang mampu? Orang bersedekah untuk masjid bukan untuk diputar jadi dana. Orang bersedekah untuk masjid, bedakan rekening wakaf dengan rekening operasional. Rekening wakaf untuk bangun masjid, renovasi masjid, rehab masjid, wakaf tak boleh hilang. Kalau operasional dia hilang habis, itu sodakoh. Maka buat dua, rekening wakaf, rekening sodakoh. Yang untuk operasional yang habis itu diambil dari rekening sodakoh. Yang tak habis, yang tak hilang itu masuknya ke rekening wakaf. Kalau mau buat dana bergulir, apakah dia baitul mal, apakah dia tamwil, maka dibuat rekening ketiga. Jadi orang waktu menyerahkan itu dia ada niat. Jadi tak bisa duit diputar. Pengurus masjid bertanggung jawab di hadapan Allah kalau sampai duit itu dipinjamkan dan hilang. Saya ketua masjid. Di dekat rumah almarhumah mak saya dulu. Tiba-tiba datang pengurus melapor, duit hilang 40 juta. Kemana hilang? Dilarikan sekretaris bendahara. Saya ketua masjid, wajib saya ganti. Saya ganti. Ini duit pengganti. Simpan bank, pegang hati-hati. Yang melarikan tuh tangkap dia, masukkan ke penjara. Aku bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Pengurus masjid bertanggung jawab di hadapan Allah, seperak duit masjid akan diminta tanggung jawab. Saya bukan mau menceramai pengurus, saya bercerita tentang diri saya sendiri. Maka kalau ada orang meminjam ke saya, banyak yang minjam. Ustaz kami minjam. Bukan duitku, itu milik Allah. Wa annal masajida lillah, masjid milik Allah. Maka duit masjid pun punya Allah. Jadi kalau ada minjam, maka saya bertanggung jawab di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihatnya untuk kami generasi Z. Apa yang harus dilakukan apabila niat menikah sudah menggebu tapi calonnya belum ada? Kalian datang ke Ustadz Al-Nob. Ustadz Al-Nob ini banyak stok. Bilang, nanti ditanyanya, kau mau yang janda apa yang gadis? Mau yang putih apa yang hitam? Apa hitam manis? Apa yang hitam sekali? Apa yang hitam legam? Apa yang muka putih leher hitam? Ada semua. Nanti bawa Ustadz Al-Nob menjumpai calon tuh. Jangan pacaran, jangan buat dosa. Nanti dibawakan Ustadz Al-Nob. Insya Allah kita udah mengadakan khitan masal, udah nikah masal akan kita buat insya Allah. Insya Allah nanti saya jadi saksi sama Ustadz Zul Ikrami dan kita buat acaranya di Palas insya Allah. Daftar. Cuman kami khawatirnya kalau kami buka pendaftaran yang mendaftar bapak-bapak ini pula. Nanti Ustadz Al-Nob insya Allah. Ini perlu nih Ustadz Al-Nob kita buat nikah masal Ustadz Al-Nob. Mengirit biaya. Banyak anak-anak muda terkendala karena biaya yang terlalu tinggi segala macam. Padahal itu bisa dipres. Maka insya Allah nanti kita buatkan. Nih, insya Allah. Gimana? Setuju? Wah, setuju orangnya. Apa itu sebenarnya puasa riyadhah Pak Ustadz? Riyadhah itu artinya latihan, exercise, melatih diri. Kita ini melatih diri untuk mendekatkan diri kepada Allah, melunakkan, melembutkan hawa nafsu. Maka prosesnya namanya riyadhah. Bangun malam tahajud riyadhah, berpuasa riyadhah. Riyadhah namanya.
Apakah pada zaman Rasulullah juga melaksanakan puasa riyadhah? Semua yang dilakukan Rasulullah SAW itu dirumuskan oleh para ulama, maka disusunlah satu kitab tasawuf yang paling lengkap, namanya Ihya Ulumuddin, ditulis oleh Imam Al-Ghazali, terinspirasi dari kitab Qut Al-Qulub ditulis oleh Imam Abu Talib Al-Makki, yang itu semuanya adalah untuk tahdzibun nafs, melunakkan, melembutkan hawa nafsu. Prosesnya itu namanya riyadhah. Memperbanyak ibadah itu adalah riyadhah. Setelah terbiasa, maka nanti kemudian Allah bisa karena biasa. Pertama prosesnya takhalli, mengosongkan diri. Takhalli, kosong. Kosongkan diri dari tamak, dari hasad, dari rakus, dari dengki, dari busuk hati, dari sum'ah, dari semua yang tercela. Setelah kosong, macam gelas, setelah kosong dia bersih, baru tahalli. Diisi dengan ridha, diisi dengan tawakal, diisi dengan zikir, diisi dengan qanaah, diisi dengan semua yang baik-baik. Setelah itu barulah Allah menampakkan sesuatu, pengalaman spiritual yang disebut dengan tajalli. Tajalli artinya nyata. Allah menampakkan pengalaman yang belum tentu diceritakan. Kalau diceritakan menjadi fitnah. Kita hanya membahas dua, takhalli, pengosongan diri dari yang tercela, tahalli, diisi dengan yang baik-baik. Setelah itu barulah diberikan Allah kebaikan-kebaikan untuk kita lebih istiqamah. Saya Pak Ustadz sudah takhalli, sudah riyadhah, lalu nampak saya tajalli. Apa nampak kau? Nampak saya cahaya tadi malam Pak Ustadz, setengah badan istri saya itu nampak saya bercahaya. Itu bukan tajalli, dia sedang memeriksa handphone kau. Kadang orang ini baru sikit-sikit sudah tajalli, sikit-sikit sudah tajalli, mengaku Tuhan. Semalam sudah kita bahas panjang lebar tentang orang mengaku-ngaku Tuhan. Apakah bilangannya 11 hari berturut-turut? Adapun masalah jumlah bilangan sekian hari, itu ijtihad masing-masing. Kalau ada orang yang puasa 30 hari, itu diambilnya dari Nabi SAW berkhalwat, bersunyi-sunyi, umur 38, umur 39, umur 40 di Jabal Nur, di Gua Hira. Umur 38 tak ada datang apa-apa, umur 39 tak ada datang apa-apa, umur 40 baru datang malaikat Jibril alaihissalam. Tapi yang begini-begini jangan sendirian. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, setan gurunya. Jangan berzikir sendirian, bersemedi sendirian, datang hantu disangka Tuhan. Mengaku jumpa Jibril, mengaku Imam Mahdi, mengaku jumpa Nabi Khidir, mengaku jumpa macam-macam, mengaku jumpa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mengaku Tuhan dah tak solat lagi. Na'udzubillah. Berguru. Terakhir, dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa upah bekam itu khabis, jelek. Namun sebaliknya dalam hadis lain disebutkan bahwa Nabi SAW memberi upah tukang bekam. Jadi Ustaz, bagaimana kita mengkompromikan dua hadis ini? Kalau Nabi menyebut ujrah upah dari bekam itu adalah khabis dan hadisnya satu, berarti haram. Hadisnya cuma satu, haram. Kenapa? Karena dia mencela, dia mengecam, haram. Tapi ternyata datang sahabat Nabi bercerita tentang ruqyah, bercerita tentang bekam, dan Nabi membolehkan. Bahkan Nabi mengatakan, kenapa tak kamu bagi kambingnya ke saya? Itu berarti takriri, dia setuju. Kalau berbenturan dua hadis yang model begini, itu menunjukkan bahwa ucapan khabisnya itu bukan litahrim, bukan menunjukkan haram, mubah. Kenapa? Karena ada hadis satu lagi yang Nabi tak mencela. Itu menunjukkan kalau ketemu dua hadis yang berbeda, tahu mana duluan mana belakangan, ada kemungkinan nasakh, ada yang nasih, ada yang mansuh. Yang satunya dhaif, yang satunya sahih, berarti boleh jadi dipakai yang sahih. Oh, ini Pak Ustadz sama-sama sahih, berarti dia taqyidul am, taksisul am, taqyidul mutlak. Ini mengkhususkan yang bersifatnya umum, mengikat yang bersifatnya umum, mengkhususkan yang bersifatnya umum. Yang model begini maka dibahaslah dalam ilmu mukhtaliful hadis atau dalam kitab ikhtilaful hadis. Maka
Seperti dalam masalah bertentangan hadis dengan ayat Quran. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak akan memikul dosa orang lain. Satu lagi hadis, innal mayita la yu'adzabu bibukai ahlihi. Mayat diazab karena keluarganya menangis. Keluarganya menangis, istrinya menangis, kenapa pula mayat itu diazab? Maka diteliti oleh para ulama. Rupanya kalau suami itu mewasiatkan ke istrinya, nanti kalau aku mati, aku kasih kau duit, undanglah grup menangis. Karena waktu itu zaman mereka, zaman jahiliyah, makin diundang grup menangis, makin kuat tangisnya, itu bagi mengangkat strata. Dan sekarang pun masih ada model orang mati diundang pakai grup menangis. Jadi tidak semua hadis itu bisa dipahami secara teks. Jangan memahami hadis satu saja, tapi dipahami secara kontekstual. Maka hadis yang mencela itu tidak litahrim, karena ada hadis yang membolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara agar hati kita bisa senantiasa sabar dan ikhlas dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala? Innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir khamsin alfasanah 50.000 tahun. Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Saya tanamkan dalam diri saya bahwa orang tua saya itu sudah dituliskan, dipinjamkan Allah ke saya. Kau hanya serumah sama dia 11 tahun aja, Somad. Kau pulang ke Pekanbaru 2008, dia meninggal 18 Maret 2019. Hanya 11 tahun aja. Itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Terlalu tajamkan dalam pikiran. Saya Pak Ustadz, tahun ini saya pulang kampung Pak Ustadz. Umur emak Bapak berapa? Umur emak saya 80 Pak Ustadz. Dalam hati saya, kok 80? Berarti dia masih hidup sekarang. Tapi cara Allah itu menegur saya, kalau saya ceramah ketemu. Ustadz, tolong foto dengan anak ini Pak Ustadz. Anak ini kelas 5 SD, maknya baru meninggal kemarin. Oh, Allah sedang negur saya. Kau sedih, padahal kau bisa hidup serumah sama dia 11 tahun. Ini anak ini kelas 5 SD, maknya udah meninggal. Begitu cara Allah mempermainkan perasaan. Yang pertama, yakini bahwa ini adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wasta'inu bis sabri wassalah, sabar. Sabar itu artinya apa? Tahan. Tahan mulut, jangan sumpah serapah caci maki. Tahan hati, jangan macam-macam. Wassalah, salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lakiku dilarikan pelakor Pak Ustaz. Kalau terjadi sesuatu yang jelek menurut engkau, padahal engkau sudah buat baik, itu adalah doamu setiap subuh yang dikabulkan Allah. Doa mana? Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina birahmatika syarrama. Boleh jadi itu takdir buruk yang dijauhkan Allah dari. Saya sudah baik kok dibencinya Pak Ustadz, dia kok fitnah saya. Boleh jadi dia adalah takdir buruk yang engkau diselamatkan Allah. Kita selalu pada Allah ini husnuzon pada Allah SWT. Itulah cara kita menerima takdir. Nanti setelah kita semuanya masuk surga, amin, dicari Allah. Maza turidun. Maza turidun itu kalau bahasa kampung kami, what do you want? Nah, apa wang? Kalian penghuni surga mau apa lagi? Kalian udah masuk surga. Apa kata penghuni surga? Kami sudah masuk surga, sudah dapat nikmat. Tapi ada satu yang kami belum dapat. Apa dia? Ridhaka. Kami belum dapat ridhamu. Apa kata Allah? Yang dapat ridhaku cuma satu. Siapa itu? Orang yang ridha menerima takdir. Makanya dalam doa waktu tawaf, bukan minta surga, minta ridha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta ridho dulu apa minta jannah? Minta ridho. Karena kalau dapat ridho pasti dapat jannah. Tapi kalau dapat jannah belum tentu dapat
Ada pula bapak-bapak, saya dapat dua-duanya Pak Ustaz. Maksud bapak, yang pertama namanya ridho, yang kedua jannah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho Allah karena ridho menerima takdir Allah. Apakah engkau tahu dapat Lailatul Qadar? Tidak. Apakah engkau tahu dapat haji mabrur? Tidak. Apakah kau tahu dapat taubat nasuha? Tidak. Tapi aku tahu aku diridhoi Allah. Dalam kitab Risalah Qusairiyah. Dari mana kau tahu dapat ridho Allah? Ketika aku ridho menerima takdir Allah, disitulah Allah ridho kepada. Doakan supaya saya juga bisa menerima ridho menerima takdir Allah. Paling berat hidup ini adalah menerima takdir Allah. Tadi Ustadz katanya Ustadz bisa menerima. Itu kan setelah lewat bebelas tahun. Itu pun menengok kampung Melayu itu masih lembut juga. Aspal kampung Melayu. Memang kalau lagi lapar nih payah membaca ya. Saya 1 tahun kerja di bank. Baru selesai kerja. Karena orang tua mendoakan setiap sholat agar berhenti kerja. Saat ini sudah berhenti. Tapi Allah mengambil semua. Nol yang ada saat ini Ustaz. Sedangkan sekarang saya dalam kondisi depresi berat. Mohon pencerahan. Usahakan berkawan dengan manusia yang bisa menenangkan hati pikiran abah, ayah, emak, adik, kawan, sahabat, jiran, komunitas. Falya'budu rabba hadzal bait, banyak-banyak beribadah. Jaga pikiran dengan ini takdir Allah. Kalau Tuhan membeli peniti, jangan ke sayur kubis. Kalau mik sudah mati, waktu sudah habis. Jaga pikiran, meyakini ini takdir Allah. Jaga hati dengan tetap terus berzikir. Membuat yang tak ada menjadi ada, Allah sanggup. Membuat yang ada menjadi tak ada, Allah sanggup. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innaka ala kulli syai'in. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah saya renung-renungkan, tidak ada yang bisa menolong kita di saat susah dan sedih. Satu-satunya pertolongan hanya Allah. La haula wa la quwata illa billah. InsyaAllah kalau kita selalu berjamaah membetulkan hati kita, Allah akan lepaskan kita dari segala kesulitan ini insyaAllah. Amin ya Rabbal. Suami saya sudah mengecapkan talak kepada saya. Tapi suami tidak merasa mengucapkan. Berarti dia amnesia. Dan sekarang saya sudah pisah rumah 2 tahun. Suami tetap nggak mau ngurus cerai. Sekarang apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Kalau padi katakan padi. Supaya jangan tetampi-tampi. Kalau jadi katakan jadi. Supaya jangan tenanti-nanti. Coba malam nanti, jam 2 malam, duduk di sajadah. Setelah sholat, zikir, tenangkan, matikan semua kipas, AC, sunyi, sepi. Tanya lubuk hati paling dalam, mau balik apa tidak? Kalau mau balik, baliklah dengan baik. Kalau tak balik, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh, hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Paham? Nah, nanti malam, jam 2, tolong ibu yang lain miss call biar bangun deh. Itu guna kita berkomunitas ini. Jadi komunitas ini tolong diangkat 1 orang untuk membangunkan. Malam ini ibu ya, malam besok ibu, namanya tahajud call. Nah, jadi dia meng-call aja, bangun, bangun, bangun. Habis itu dia pun tidur. Jangan dengarkan cakap orang. Karena orang ini tak semuanya sepaham mengerti. Kita lah yang paling paham. Jadi kalau kata hati di dalam balik, baliklah. Jangan malu bilang sama dia. Ini WA sama dia. Bilang, bang, aku mau balik sama kau bang. Kata dia, aku pun sudah lama menunggu WA kau. Kata dia. Tentang masalah talak yang udah diucapkannya ini Pak Ustadz.
Sebetulnya dia tahu nih udah jatuh. Tapi mungkin dia menyesal, dia tak mau. Maka dia tak mau menjatuhkan. Maka dia tak mau bawa ke pengadilan. Maka solusinya menurut saya, rujuk saja. Karena sudah habis iddah 3 bulan. Kalau belum habis 3 bulan, tinggal ketuk pintu aja. I want back to you. Tapi kalau sudah lewat 3 bulan, mesti akad ulang. Ada ijab, kabul, saksi, wali. Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Itu namanya pengantin baru stok lama. Jelas? Bagaimana sikap istri terhadap suami yang sering diingatkan untuk sholat tapi tak dihiraukan? Kadang bermada keras dan buat hati sedih. Saya ceramah ke satu tempat. Ketemu sama suami bapak-bapak pakai jaket kulit, celana jeans, kumis melintang. Kalau kebetulan sama sifatnya macam suami ibu, kesamaan hanya kebetulan saja. Isi di luar tanggung jawab panitia. Cemana ceritanya Bapak taubat, Pak? Saya ini orangnya jahat, Pak Ustadz. Saya ini taubat dalam hati saya, ini pasti taubatnya karena dengar ceramah Ustadz Somad ini. Saya ini taubat karena istri saya, Pak Ustadz. Malam, dia ngomong begini, Pak Ustadz. Kalau abang mati, nanti gimana?